mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan hingga pada saat pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyatukan hati kami, yang mau berseru kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami. Terima kasih Bapa, sucikan layakan setiap hati kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Dalam jangan nama, kemanakah kami mencari kasih sejati Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan.
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Ini menjadi pernyataan kami di hadapan Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami memerlukan tangan-Mu Tuhan menolong setiap kami. Kami menyadari kami manusia terbatas Tuhan, kami tidak mampu melakukan segala sesuatu, kami memerlukan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami boleh menyadari bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorai-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Puji nama Tuhan. Mazmur 126 ini ditulis sebagai suatu lagu pujian yang memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur bangsa Israel atas dipulihkannya keadaan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel di tanah pembuangan, mereka begitu berkumpul di tanah pembuangan supaya bisa keluar dari sana. Dan ketika mereka pulang dari tanah pembuangan kembali ke tanah Kanaan, disitulah dituliskan Mazmur ini. Jadi mereka sangat bersyukur karena Tuhan sudah memulihkan, sudah mengembalikan mereka ke Sion, kembali ke tanah Israel. Itu ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sana dikatakan bahwa keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ada dua bagian. Yang kedua, pulihkan ayat 4 sampai yang ke-6, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Ayat 4 sampai 6 ini merupakan kejadian ketika mereka sudah kembali di tanah Sion, tanah Kanaan. Lalu mereka melihat tanah mereka atau keadaan Sion saat itu hancur, ya, ada begitu banyak yang harus mereka lakukan. Makanya mereka mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jadi ada dua bagian di Mazmur 126 ini. Bagaimana yang pertama merupakan jawaban atas pergumulan panjang mereka selama di tanah pembuangan, dan yang kedua supaya Tuhan memulihkan bangsa yang sudah hancur berantakan itu. Nah, kita melihat yang pertama ini bahwa saat-saat ini pun kita sedang bergumul sama seperti bangsa Israel dengan pandemi yang ada sekarang ini. Ada begitu banyak orang Kristen, begitu banyak gereja yang saat ini bergumul supaya Tuhan melepaskan kita dari pandemi yang berat ini.
pandemi global yang dimana semua orang mengalami di dunia ini, supaya Tuhan melepaskan kita dari pandemi corona ini. Dan yang kedua nanti yang mungkin kita alami setelah Tuhan lepaskan kita adalah supaya Tuhan memulihkan keterpurukan kita karena pengaruh dari pandemi ini. Ya, hampir sama dengan kisahnya bangsa Israel ketika mereka dibuang Tuhan dari tanah mereka sendiri, itu semua karena dosa-dosa mereka. Nah, kehidupan Kristen pun tidak lepas dari permasalahan. Ya, kita tahu bahwa ketika Paulus saja dia menunjukkan ketika dia di dalam Tuhan, ketika dia di luar Tuhan. Ketika dia di luar Tuhan, dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya, dia bisa mengerjakan apapun sekehendak hatinya. Tapi ketika dia di dalam Tuhan, dia harus ikut tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dia mau ke sini tidak boleh sembarangan, dia mau ke sana tidak boleh sembarangan. Semua ada tuntunan Roh Kudus. Dan sekali lagi, apa yang dikerjakan Paulus itu semua atas tuntunan tangan Tuhan. Seringkali dia harus menabur air mata, sering sekali dia harus dimasukkan ke dalam penjara, dia harus dibenci sama orang, itu menabur air mata. Tapi kita melihat buah dari pelayanan Paulus mungkin yang kita alami sekarang. Kekristenan yang ada di dunia sekarang itu salah satu buah dari apa yang dikerjakan Paulus. Makanya sini dikatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan suka air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi sudah jelas di sini bahwa kehidupan kita orang Kristen tidak akan pernah lepas dari yang namanya menabur dan menuai. Jadi apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Paulus menabur air mata ketika dalam pelayanannya dan dia menuai dengan sorak-sorai. Dia menuai pelayanan yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak jemaat baru yang dibuka Paulus sampai nama Tuhan diberitakan. Ya. Jadi kita pun sebagai umat Tuhan, saya katakan di Jumat malam kemarin, kita bisa menabur, kita bisa melakukan sesuatu di tengah-tengah pandemi ini. Karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Kalau kita menabur dengan sembarangan, maka kita juga akan menuai dengan sembarangan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka sebelum di pembuangan, mereka menabur kebejatan, mereka menabur kemurkaan Tuhan, mereka menabur penyembahan berhala, maka mereka menuai. Akhirnya mereka dibuang dari tanah Kanaan. Dan setelah mereka dibuang dari tanah Kanaan, mereka berkumpul di sana sekian lama, 70 tahun lebih. Lalu mereka harus kembali dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Tapi bangsa mereka juga hancur. Dan akhirnya mereka berdoa supaya Tuhan memberikan bangsa mereka. Nah, di pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, kehidupan Kristen itu bukan berarti kita lepas dari penderitaan, bukan berarti kita lepas dari masalah, tetapi kita ada di dalam masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita lepas dari persoalan, Tuhan tidak pernah janjikan kita lepas dari masalah, tapi yang Tuhan janjikan kita akan selalu kuat menghadapi masalah. Karena itu yang Tuhan bilang, bahwa ketika kita mengalami masalah, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bangsa Israel masuk dalam pembuangan, Tuhan tetap memberikan jalan keluar supaya mereka kembali dari pembuangan. Ketika bangsa Israel sudah hancur berantakan, ketika mereka kembali dari tanah Kanaan, Tuhan juga memberikan jalan keluar, memulihkan keadaan bangsa Israel. Nah, di pagi hari ini kita sama-sama belajar. Mari untuk mengingat yang pertama bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Dan yang kedua, ketika keadaan kita sudah pulih, kita memohon lagi supaya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi ini sambil ya kita menabur apa yang bisa kita tabur supaya apa? Supaya kita menuai berkat-berkat Tuhan dengan sorak-sorai seperti di ayat 5 dan 6 ini. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan di doa pagi ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Kita naikkan pujian
Keajaibanmu kami butuhkan, sentuhan tanganmu kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Menjadi pengakuan kami ya Bapa. Kami perlu Tuhan di dalam setiap langkah kami. Kami perlu firman Tuhan mengarahkan setiap langkah kami. Setiap pagi, setiap hari Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kekuatan yang menopang kehidupan kami. Senantiasa Tuhan menyertai setiap langkah kami. Dan kami boleh merasakan keamanan berjalan bersama dengan Engkau. Seperti Daud ya Bapa, seperti keadaan kami pada saat ini juga Tuhan. Bagaimana kami harus tetap bertahan dan tetap menang di dalam setiap situasi. Bapa, kami menyadari kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau bersama dengan kami Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi dari tempat ini Tuhan menjadi pengakuan kami yang terdalam. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Dan biar setiap puji-pujian pengakuan yang keluar dari mulut lidah kami setiap pagi boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh melayakan kehidupan kami di hadapan Tuhan, boleh memperkenalkan kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga setiap saat kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami, apapun yang boleh kami hadapi pada saat pagi ini Tuhan. Pada saat semua bangsa ini menjerit Tuhan, kami percaya hanya Engkau Allah yang satu-satunya boleh menolong dan melepaskan kami. Kami tetap berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi seluruh bangsa ini Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Di hadapan-Mu Tuhan, oh Tuhan ampuni kami. Dan terlebih Tuhan kami tetap mohon Kau Allah yang terus bekerja memulihkan bangsa dan negara kami dan keadaan di seluruh dunia. Tuhan pulihkan satu persatu sehingga banyak orang saat ini Tuhan Yesus mereka boleh mengenal Engkau. Dan terlebih Tuhan Kau pulihkan semuanya sehingga semuanya boleh kembali normal seperti semula ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Menjadi doa kami bagi jemaat Tuhan di seluruh bangun Kalisa dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua dengan berkat yang cukup Tuhan. Demikian juga untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan tolong, Tuhan cukupkan semua kebutuhannya. Haleluya. Anak-anak Tuhan yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan tolong angkat semua beban beratnya ini. Mereka dipulihkan kembali Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, berjalan bersama dengan Tuhan melewati badai-badai kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Pagi ini kami boleh sambut hari ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan berkati.